berkata bahwa malaikat Tuhan berkemah di sekeliling kita untuk meluputkan orang-orang yang percaya dan berharap pada Tuhan. Artinya apa, saudara? Malaikat itu betul-betul ada, saudara. Nah, malaikat diutus untuk menjaga setiap orang percaya. Arti malaikat adalah yang diutus. Nah, pengalaman saya tentang malaikat itu ada tahun kira-kira tahun 93. Nah, tahun 93 saya masih ingat saudara, justru pada waktu ada di lembah kekelaman, justru pada waktu kesusahan, justru pada waktu banyak masalah, di situ kita akan merasakan bagaimana Tuhan itu ada dan malaikat Tuhan itu ada penyertaannya di sekeliling kita. Nah, suatu kali saya baru bertobat tahun 93, melayani seseorang yang bukan Kristen, saudara sepupu kita, nenek-nenek saudara. Nah, nenek-neneknya ini punya jimat banyak. Nah, kalau punya jimat banyak, saudara, saya doakan demi nama Yesus. Waktu saya doakan demi nama Yesus, setannya keluar. Waktu itu saya mau bakar jimatnya. Jimatnya itu dipuja-puja, disembah-sembah, saudara. Waktu saya mau bakar jimatnya, anaknya bungsu ngomong gini. Anaknya bungsu ini fanatik dan orangnya keras. Kalau nanti ada sesuatu gara-gara jimat itu, kamu yang bertanggung jawab. Bilang gitu. Waktu itu saya berkata, saya tanggung jawab gitu aja. Jimatnya saya bakar. Jimatnya saya bakar, saya musnahkan. Apa yang terjadi? Tiba-tiba neneknya ini tiba-tiba tuh langsung seperti orang mati. Waduh, saya kaget ini. Habis dibakar jimatnya seperti orang mati. Blok tidur gini dia. Waduh, pusing saya. Waktu itu saudara, saya doa. Saya lihat rohnya nenek ini dibawa laki-laki tinggi besar, mata merah ke suatu lubang. Saya doa demi nama Yesus, ke roh setan, roh jahat keluar. Dan roh nenek ini masuk dalam tubuhnya lagi. Demi nama Yesus. Neneknya sudah berhenti bernapas. Udah berhenti bernapas. Waduh, mati ya gitu. Ini kalau mati repot ini. Jadi urusan panjang ini. Gara-gara jimat dibakar. Nah, pada waktu saya doa demi nama Yesus, saya buka mata lagi. Tetap tidak bernapas juga. Saya doa sekali lagi. Wih, saya tambah panik ya. Nah, disitulah saya mulai tenang. Makanya kalau kita doa itu jangan panik, harus tenang. Percaya, berserah sama Tuhan. Saya tenangkan hati saya doa bahasa roh. Makanya bahasa roh itu penting. Pada waktu kita panik, waktu kita bingung, waktu kita susah untuk berdoa, kalau ada karunia bahasa roh, gunakan bahasa roh. Itu untuk membangun iman kita, membangun roh kita, berkomunikasi dengan Tuhan, roh dengan roh. Saya berbahasa roh, membangun iman saya. Nah, setelah itu saya doa demi nama Yesus, masuk roh nenek ini ke tubuhnya. Tiba-tiba nenek itu bernapas, hidup lagi, saudara. Wah, dan setelah itu nenek ini percaya Yesus, bertobat. Tetapi anaknya bungsu, laki-laki, marah. Dia langsung ngejar saya, mau mukulin saya. Waktu mau mukulin saya, ada suara, saudara. Aku mengutus malaikatku dengan pedang terhunus. Pada waktu jarak kira-kira 1 meter, saya lihat ada seseorang tinggi, anak muda, tinggi tegap gitu, terusan di depan saya. Bajunya putih berkilau, dan itunya, kasutnya, itu model seperti ini, saudara. Kasutnya itu emas. Nah, jadi bukan batu akik, bukan. Emas, saudara. Nih, kasutnya emas. Terusan, malaikat itu seperti anak muda, tampan sekali. Dan malaikat itu berkata pada saya, tenang, aku diutus menjagamu.
Ini yang bungsu ini sudah mau mukul saya gini jarak 1 meter, dia bisa pukulannya saya muter sendiri kayak gangsingan gini darah. Setiap kali muter balik sendiri gangsingan sampai berkali-kali. Setelah berkali-kali kayak gangsingan, si bungsu ini pucat. Kenapa? Dikira saya punya ilmu gaib. Dia ketakutan, langsung lari ya. Nah, di situ saya melihat satu hal, saudara. Malaikat Tuhan itu ada, saudara. Dan malaikat itu ada pada waktu diperlukan, saudara. Makanya saya ini selama pelayanan itu tidak suka dikawal. Kalau kita dikawal, malaikat tidak menjaga kita karena sudah ada yang mengawal. Jadi makanya saya pelayanan itu saya suka kemana-mana tanpa pengawalan. Kenapa tanpa pengawalan? Karena saya percaya malaikat Tuhan di sekitar kita. Amin. Justru kalau kita dikawal, malaikat yang ngomong gini, sudah dikawal, ngapain kurang kerjaan kita ngawal-ngawal. Nah, suatu kali saudara, ada seorang pendeta. Nah, pendeta masih ya, saya ngomong masih muda lah gitu ngomong. Kemana-mana dia dikawal, kawal sama wah gini-gini. Saya ngomong ngapain dikawal? Yang mau ngerampok kamu apa? Alkitab doang. Saya pasti kan ada anak muda, adalah anak muda pendeta adalah. Nah, suka dikawal gitu loh, dikawal sama opa nih, wah cek, wah gini-gini loh. Wah, saya ngomong ngapain dikawal? Justru kalau kamu dikawal, malaikatnya resign, istirahat dulu. Langsung saya ngomong, ngapain kamu takut? Orang mau ngerampok kamu, pengerampok Alkitab. Ya jangan berlebihan lah gitu. Kita percaya malaikat Tuhan berkemah di sekeliling kita, saudara. Nah, ada satu pengalaman lagi, saudara, bahwa malaikat Tuhan juga menjaga rumah kita dan harta milik kita. Ingat, Ayub itu dipagari keluarganya dan seluruh kekayaannya dan harta miliknya. Nah, dalam hidup ini saya pernah mengalami masa susah itu tahun 93. Waktu saya sekolah Alkitab. Itu tahun 93, waktu sekolah Alkitab. Nah, waktu sekolah Alkitab itu tahun 93. Nah, apa yang terjadi, saudara? Sekolah Alkitab 93, mama saya itu hidupnya susah. Dikasih 2 ekor ayam betina. Makanya saudara, percayalah namanya pemeliharaan Tuhan. Nah, terusan 2 ekor ayam betina, dan waktu itu ada uang 25.000, 50.000, 25.000. Setelah itu untuk makan tinggal 15.000. Mama saya ngomong, Daud, ada apa? Ini ayam kalau kita potong, hari ini makan selesai. Lebih baik ayamnya ini kita pelihara aja supaya bertelur beranak. Nah, setelah itu mama saya berdoa, haleluya Yesus, demi nama Yesus. Didoain mama saya, 2 ekor ayam betina lari kawin tanpa izin. Nah itu kawin tanpa izin, lari. Setelah lari, ayamnya ini kembali lagi. Nah, dikasih yang namanya itu panci-panci bolong, tempat tetangga-tangga diminta-minta panci-panci bolong. Nah, setelah itu uang 15.000 ini sisa, saya ngomong, gimana Daud kita bikin bakpao. Nah, kita bikin bakpao. Apa yang terjadi? Karena itu modal terakhir ya, itu doa sungguh-sungguh. Didang di tim gitu. Nah, bakpaonya setelah berbahasa roh, memuji, menyembah Tuhan, gitu tuh. Makanya karunia bahasa roh itu penting sekali untuk membangun iman kita. Nah, setelah itu
Dandangnya dibuka. Bakpaunya bukan membesar tapi mengecil. Nah, mengkeret gitu bantat. Mama saya langsung pucat. Ini modal satu-satunya jadi kayak gini. Kan bikin kayak kacang hijau sama kacang tanah. Mah, tapi tetap kita jual aja lah. Sama kita sudah berdoa, sudah berusaha. Makanya saudara, kalau kita sudah bekerja dan berusaha, serahkan ke Tuhan. Jangan menyerah pada keadaan. Jangan menyerah pada situasi atau keadaan. Tetapi berserah pada Tuhan. Amin. Langsung bakpaunya ini dijual. Justru karena bakpao itu mengecil mengkeret, bakpao itu terkenal. Jadi namanya bakpao unyil. Jadi kalau kita serahin pada Tuhan dengan doa, walaupun itu sejelek apapun, diubah menjadi berkat dan ada kekuatan doa. Makanya jangan menyerah pada situasi. Nah, berserah pada Tuhan. Nah, bakpao itu terkenal. Saya masih ingat pagi makan bakpao, siang makan bakpao, malam makan bakpao. Nah, saya itu 3 tahun full makan bakpao. Makanya sekarang ini saya itu setelah berhenti bikin bakpao, susah untuk makan bakpao. Kayak nyangkut di sini deh. Kenapa? Sudah 3 tahun bakpao pagi, siang, malam. Dari bakpao goreng, bakpao tim, bakpao macam-macam. Kenapa? Karena kan kalau ada yang kembalian, kita makan digoreng, diapain semua, udah. Sampai sekarang sudah tidak bisa makan bakpao. 3 tahun makan bakpao. Nah, apa yang terjadi, saudara? Saya masih ingat, saudara. Saya masih ingat. Nah, 2 ekor ayam ini menjadi puluhan ekor. Wah, berpuluh-puluh ekor. Jadi ayam ini jadi berpuluh-puluh ekor. Dan saya masih ingat, saudara, karena mama saya itu miskin, ayam itu tidak di kandang. Ada di mana, saudara? Itu di pohon-pohon. Saya masih ingat kalau mau pulang, kalau mau bayaran SPP sekolah, saya jual ayam itu dulu untuk bayar SPP. Nah, ayamnya mama saya itu berpuluh-puluh ekor. Dan tidak ada kandang di pohon-pohon. Tiba-tiba, mama saya dengar suara Tuhan. Dan saya dengar juga. Apa yang terjadi? Aku mengutus malaikatku dengan pedang terhunus untuk menjaga ayam-ayam kamu. Gitu dah. Nah, jadi saya baru tahu malaikat bisa jaga ayam juga. Dan apa yang terjadi? Karena itu untuk uang SPP saya sekolah. Jadi kalau segala sesuatu yang vital, yang sangat penting untuk kita, Tuhan mengutus malaikatnya untuk menjaga. Dan apa yang terjadi, saudara? Itu malam kira-kira jam 12 malam. Ada satu sosok anak muda. Malaikat itu rata-rata seperti anak muda, tampan. Jubahnya putih, berkilauan, tembus pandang, transparan. Seperti tatahan es ininya. Dan rambutnya itu silver perak. Apa yang terjadi, saudara? Saya lihat malaikat itu berdiri mandang ayam-ayam gini nih. Itu kira-kira jam 12, jam 1 malam. Saya ngelihat, mama saya lihat. Artinya apa? Malaikat itu ada, saudara. Dan ayam mama saya, 1 ekor pun tidak ada yang sakit, tidak ada yang mati. Jadi kan kalau penyakit ayam, kalau kena kan 1 kampung bisa banyak habis. Itu mama saya pelihara ayam, tidak ada yang sakit. Tidak ada yang mati kena penyakit. Dan ayam itu jadi berpuluh-puluh ekor. Dan apa yang terjadi? Tetangga saya itu tukang becak. Punya ayam 1 ekor betina. Punya anak kecil-kecil. Tidur deket ayam. Dicuri. Dimaling orang. Ayamnya tetangga itu hilang. Tetapi ayam mama saya, 1 pun tidak ada yang hilang. Padahal itu diliarkan di pohon-pohon. Artinya apa, saudara? Malaikat Tuhan menjaga harta milik orang percaya.
dan orang yang berharap padanya. Amin. Ada suatu kejadian, saudara, saya masih ingat, itu kejadian di Jogja. Waktu gempa Jogja. Nah, sebelum gempa, tiba-tiba ada suara Tuhan. Daud, ada apa Tuhan? Segera kamu keluar dari tempat ini. Itu saudara. Segera kau keluar dari tempat ini. Saya kaget. Ya. Segera engkau keluar dari tempat ini. Saya bingung, saudara. Hari ini juga. Itu saya ngomong sama istri saya. Waktu itu anak saya pertama, Felicia, baru umur berapa minggu. Saudara. Mami, hari ini kita keluar dari rumah sini. Loh, tapi ini kan kontrakan masih agak lama. Ngapain kita pindah? Kita pindah pokoknya, keluar dari rumah ini. Kita ke Solo. Karena istri saya kan orang tuanya di Jogja. Dan saya ngontrak di Jogja waktu itu. Kalau dapat suara itu, ya udahlah, kita berangkat. Itu naik mobil CR-V. Naik mobil CR-V, saya telepon sama kawan saya Andre, aku minta tolong nih, barang-barang saya dibantu untuk ngangkat. Langsung dia kirim truk untuk ngangkati barang-barang saya. Pindah ke Solo. Tiba-tiba, malam itu Tuhan bicara. Aku menjejakkan kakiku di Jogja, laut bergelora. Tanah bergetar. Sampai di Solo, Tuhan beritahu saya, suruh nyiapin bahan makanan. Dari beras, Indomie, semuanya adalah. Begitu saya siapin, adalah apa yang terjadi? Malamnya gempa Jogja. Nah, rumah yang saya kontrakkan, kanan kirinya, banyak yang blek gitu. Ini saya sudah pindah di Solo. Nah, suatu kali, anak saya perempuan itu masih bayi. Jadi masih gini gitu. Nah, istri saya adalah istri saya. Waktu itu kan biasa kalau perempuan kan gini gitu loh. Oh, gitu loh. Dandan. Makanya saya ini kalau anak kecil lebih baik jangan ranjang tinggi, bahaya. Makanya saya lebih suka yang ranjang bawah aja, tempat tidur di bawah itu. Waktu gini-gini, anak saya perempuan ranjangnya tinggi gini, jatuh, saudara. Langsung ke kepala sini, masih bayi, saudara. Blek gitu, saudara. Sampai bunyi. Wah, istri saya sudah panik, saudara. Karena pikirannya satu, gegar otak. Betul? Karena kepalanya ini kena lantai langsung. Blek gitu, saudara. Waktu panik, tiba-tiba saya doa. Dipegang sini saya. Nah, anak muda lagi, saudara. Jadi malaikat itu wajahnya beda-beda, saudara. Tapi tampan-tampan. Tidak ada yang jelek, tidak ada. Tampan-tampan. Seperti anak muda. Megang sini saya. Plek gitu. Jangan khawatir. Anakmu, jadi malaikat Tuhan itu menatang. Supaya tidak terjatuh. Amin. Dan tiba-tiba apa yang terjadi? Malaikat itu tunjukkan. Waktu anak saya Felicia jatuh, malaikat itu tangannya gini. Sehingga yang waktu bunyi dek itu kena tangannya malaikat itu, saudara. Sampai lantainya bunyi, saudara. Dan apa yang terjadi? Malaikat itu ngomong, jangan khawatir, jangan takut. Nah, apa yang terjadi, saudara? Anak saya perempuan dicek dokter, benjol aja enggak ada. Luka pun enggak ada. Dan sekarang anak saya Felicia itu sudah umurnya 15 tahun. Artinya apa, saudara? Malaikat itu ada. Itu kejadian di Jogja. Jadi sampai pindah ke Solo karena itu suruh keluar sama Tuhan. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam hidup kita ini, hal supranatural itu kalau kita hidup dalam Tuhan, selalu punya pengalaman pribadi dengan Tuhan.
Jadi kita jadi orang Kristen, jangan sekedar agama. Bukan hanya sekedar teologi pengetahuan. Tapi kita harus mengalami, jadi Kristen yang mengalami bersama Tuhan. Amin. Nah, jadi pengetahuan penting. Oke, pengetahuan penting. Teologi penting. Oke. Tetapi kita harus punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Nah, waktu kita susah, waktu kita sedih, waktu kita ada masalah, kita akan selalu ingat bagaimana pertolongan Tuhan yang sudah-sudah. Itu membangunkan iman kita. Amin. Nah, waktu kita lemah, waktu kita goyah, di situ kita dibangunkan, dikuatkan. Ingat, Tuhan masih menyertai kita. Nah, jadi saudara, banyak hal. Saya masih ingat saudara, itu kejadian waktu di Pangkalan Embun. Ini Pangkalan Embun. Waktu di Pangkalan Embun itu, di Sampit terjadi perang namanya Dayak Madura. Saya masih ingat itu. Perang Dayak Madura. Itu merambat sampai ke Pangkalan Embun. Merambat sampai ke Pangkalan Embun. Merambat sampai ke Pangkalan Embun. Nah, waktu itu saudara, orang-orang Dayak ini mau masuk Pangkalan Embun. Karena apa? Karena banyak orang Madura ke Pangkalan Embun untuk naik kapal, untuk keluar dari situ. Nah, ada pansus pasukan Dayak itu dari berapa tempat itu masuk ke Pangkalan Embun, kota Pangkalan Embun. Nah, di tempat itu saya adakan KKR. Saya diminta KKR mantan dukun santet, gitu saudara. Nah, apa yang terjadi? Karena KKR itu mantan dukun santet, ada nama saya. Orang-orang yang mau nyerbu Pangkalan Embun itu nyasar masuk KKR semua. Jadi masuk KKR. Karena ada tulisan dukun sakti loh, dukun sakti. Jadi pada penasaran. Masuk. Nah, waktu masuk. Nah, waktu masuk. Nah, mereka mau demonstrasi ilmu. Itu kejadian di Pangkalan Embun. Waktu itu ketua panitianya, makanya jangan ada celah dosa, yaitu kecewa, akar pahit, jengkel. Panitianya baru jengkel sama timnya, ngasih kata sambutan. Tiba-tiba salah satu orang Dayak baca mantra gini. Langsung ketua panitia KKR jatuh roboh, kesurupan. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, ini gimana Tuhan? Saya belum khotbah, ketua panitianya ambruk, jatuh, kesurupan, kena ilmu hitamnya orang Dayak itu. Tuhan bicara, maju, jangan khawatir. Aku mengutus malaikatku menjaga tempat ini. Saya ada di mimbar, saya perkenalkan nama saya Daud Tony, tadi ketua panitianya. Berapa orang Dayak bangkit. Bangkit. Nah, langsung baca mantra gini. Itu di depan saya, di muka umum, itu di tempat KKR. Tiba-tiba saya ngelihat, seperti kilatan petir, yaitu apa? Pedang malaikat. Jadi malaikat itu ada pedangnya. Seperti kilatan petir gini. Dari mimbar sampai ke belakang. Petir gitu. Menuju ke tempat mereka yang baca mantra-mantra gitu. 1 jam saya khotbah. Waktu artakol, mereka maju semua, bertobat semua. Dan apa yang terjadi? Kota Pangkalan Embun tidak terjadi kerusuhan. Aman sampai sekarang. Kenapa, saudara? Karena yang nyerbu ikut KKR bertobat semua. Nah, itu kejadian di Pangkalan Embun. Artinya apa, saudara? Malaikat Tuhan itu ada. Amin. Nah, sekarang kita akan tanya jawab 5 kali ya. Oke.
Silahkan. Siapa yang mau tanya? Oke, baik. Siapa yang mau bertanya? Sebelum di chat ada enggak yang tanya di chat? Ada satu. Oke, sebelum menunggu yang di chat ya, ini ada dari via WA, via WA. Ini Pak, pertanyaannya, apakah setiap orang Kristen bisa mengaktifkan malaikat? Terus bagaimana caranya? Kalau kita ini dekat dengan Tuhan, mencari Tuhan sungguh-sungguh, secara otomatis Tuhan pasti mengutus malaikatnya menjaga kita. Jadi untuk malaikat Tuhan menyertai kita, itu pertama tergantung iman kita dan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Dan yang ketiga, saat yang diperlukan. Oke. Berarti udah otomatis kita semua orang-orang percaya pasti malaikat ada Pak ya? Tapi tergantung hubungan kita dengan Tuhan. Oke. Baik, jadi tadi kalau pertanyaannya aktifkan nggak perlu diaktifkan Pak ya? Sudah secara otomatis aktif ketika diperlukan Pak ya? Kayak kecuali kalau dikawal gitu. Malaikatnya malah tidak aktif karena sudah dikawal. Oke lanjut. Oke lanjut pertanyaan kedua. Sebentar. Kalau ada yang mau langsung juga Bapak Ibu boleh bisa buka speaker, juga boleh langsung tanya. Langsung buka speaker. Atau angkat tangan, raise hand yang mau bertanya. Oke, sebentar saya lihat chat. Ya, silakan Pak Joshua YL. Shalom, Pastor Daud. Ya, gimana mau tanya apa? Pastor Daud mau tanya gimana cara doanya untuk mematahkan orang kalau ditumbalkan kepada kuasa gelap. Itu yang pertama. Yang kedua saya minta cek sorot mata Pastor Daud. Terima kasih. Yang pertama itu berarti itu namanya kutuk masa depan atau ada nama juga perjanjian darah. Nah itu cara doanya, darah Yesus hancurkan segala kutuk masa depan. Darah Yesus buka jalan berkat, darah Yesus buka masa depan. Nah yang kedua, segala kutuk perjanjian darah, kutuk maut kami hancurkan, batalkan demi nama Yesus. Itu namanya kutuk maut. Oke, coba lihat sorot mata. Oh enggak apa-apa, hanya stres saja. Ya. Makasih Pastor Daud. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Pertanyaan yang ketiga tadi siapa? Ibu Ratna tadi bukan? Ibu Liliani, silahkan. Ya, Pastor Daud, saya mau tanya. Ya. Kalau orang suka main santet segala macam sampai membunuh segala dan orang ini sampai meninggal, itu apa hukuman dari orang yang suka main itu Tuhan? Sama tolong cek sorot mata saya. Itu kena kutukannya itu matinya susah. Dan kalau gagal itu senjata makan tuan. Kalau saya sampai sekarang bukan pendeta. Kenapa saya tidak mau jadi pendeta? Jadi kalau ada yang manggil pendeta, saya tuh salah. Karena saya bukan pendeta dan saya tidak pernah terlibat dalam organisasi gereja. Tidak. Kenapa? Karena masa lalu saya banyak sekali dosa-dosa yang saya perbuat. Jadi saya sampai sekarang merasa tidak layak dan tidak mau jadi pendeta. Lebih baik saya melayani Tuhan untuk memberitakan Injil supaya orang bertobat aja. Kenapa? Karena itu sampai sekarang mempengaruhi hati saya dan mental saya. Karena dulu banyak hal yang saya lakukan ya. Jadi makanya sampai sekarang saya tidak mau jadi pendeta.
lebih baik beritakan Injil ya, melayani Tuhan. Jadi kalau ada yang manggil saya pendeta itu salah, karena saya tidak pernah dilantik jadi pendeta, tidak pernah, dan tidak ada organisasi apapun. Kenapa? Karena saya merasa saya orang banyak berbuat dosa gitu. Jadi lebih baik saya bertobat, memperbaiki hidup saya, dan memberitakan Injil, itu aja. Nah, karena itu banyak bayangan-bayangan yang selalu membayangi hidup saya. Saya tidak mau itu sampai mempengaruhi hidup saya lagi. Coba lihat mata ya. Ini pernah ada yang ngirim kuasa gelap, sehingga ibu ini sering kayak stres, kayak ketakutan sendiri. Tolong doakan Pak. Ya, angkat tangan ya, Bu ya. Darah Yesus, hancurkan kutuk. Darah Yesus, hancurkan mantra. Darah Yesus, hancurkan jimat. Darah Yesus, bebaskan. Demi nama Yesus, segala roh setan, roh jahat, roh gelap, keluar. Kuasa Yesus yang kerja. Ulurkan tanganmu Tuhan, sembuhkan. Segala setan, jin, roh jahat, keluar. Demi nama Yesus. Segala kutuk hancur dalam Yesus. Dari Yesus buka berkat. Amin. Oke, lanjut. Thank you Pak Daud. Itu yang kirim siapa Pak gitu tuh Pak? Iya, yang penting ibu sudah bebas, itu aja. Amin. Thank Yang you jelas Pak. ibu ini sering ketakutan sendiri. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Pertanyaan yang keempat ya, keempat Pak Daud. Ini ada ponaannya yang selalu sakit perut. Diobati mungkin sakit lagi, terus ada yang anaknya rewel, itu kenapa Pak? Itu karena diguna-guna atau Belum tentu. sungguhan katanya? Oh, belum tentu. Bisa-bisa sakit sungguhan. Sakit sungguhan. Harus lihat dulu kan orangnya. Ya, ini Bu Widya kalau ada ponaannya mungkin bisa ditunjukkan, bisa ponaannya Bu Widya ada enggak kira-kira bersama Ibu? Kalau ada bisa dibuka videonya, raise hand, bisa dibukakan mic sama videonya. Kalau enggak ada kita next ke berikutnya ya. Ini, apakah memang benar jin atau iblis itu bisa ditangkap rohnya dan dimasukkan di dalam botol, Pak? Seperti jin dan jun itu, Pak? Tidak, itu hanya mitos, legenda, sugesti, atau permainan aja. Oke, mitos. Karena roh itu tidak dibatasi ruang dan waktu. Oke, jadi jelas ya. Oke. Ada lagi Bapak Ibu yang mau tanya langsung juga boleh. Juga Bapak Ibu yang pengen mendengarkan lagi pengajarannya, Bapak Ibu bisa mengikuti YouTube Galilea Ministry. Bapak Ibu bisa subscribe juga. Dan nanti bisa diulang lagi. Ada siapa lagi? Ada resen? Yang mau resen? Mau tanya? Oh ini. Ibu Febe Suwaji. Iya. Febe Suwaji silahkan. Iya Pak. Itu Pak, anak itu ponakan saya sudah di sana tulisannya Michel Aprilia Suwaji Pak. Tolong dilihatkan Pak Daud. Dia sakitnya sudah sampai dari 56 kilo sampai 43 kilo Pak Daud. Sepertinya. Oke, coba lihat. Anaknya bisa di tulisannya. Liana Susilo nih. Bisomnya ada. Liana Susilo bukan? Di Yang Michel Aprilia Suwaji. Bisa raise hand, bisa raise hand. Cuma ini anak enggak terlalu agak gaptek apanya. Ini anaknya sama mamanya, pinter mamanya ya. Sebentar, dicari dulu ya. Namanya siapa? Michelle. Mana? Ada enggak? Misal Aprilia ya, bukan? Ya, Michel Aprilia. Misal Aprilia, oke, baik. Misal Aprilia, videonya bisa dibuka. Kalau Ini enggak, next. papanya yang bisa. Papanya enggak bisa ini sebentar Pak, sabar Pak, sabar. Soalnya sudah berkali-kali selalu gagal ini. Tempo hari juga Pak Daud datang gagal. Oke, next dulu ya. Nanti next dulu. Oke. Ya, tolong nanti disisakan satu ya Pak ya. Ya, Soalnya nanti berkali-kali ya. sama Lanjut. Pak Daud ini gagal. Kita lanjut ya, lanjut.
Ini yang kelima terakhir nih, yang kelima terakhir dahulu, nanti kalau dikasih Pak Daud kesempatan lagi. Dari ini Bapak Yohanes Aprianto. Bapak Yohanes Aprianto bisa buka mic-nya, silahkan. Ini Pak, Pak Daud mau minta tolong dilihat masih ada itu kutunan atau no intimidasi atau apa gitu. Nggak ada, udah bebas. Ini hanya stres. Oh, saya stres ya Pak ya. Ya kita doa ya. Ya, oke. Aku mohon kekuatan Elohim bekerja, kuasa Elohim bekerja. Bebaskan dari yang jahat, bebas dari kutuk. Segala setan, jin, roh jahat, roh gelap, keluar. Darah Yesus bebaskan, kuduskan. Lawat secara khusus Tuhan dan nama Yesus Elohim dimuliakan. Amin. Oke, Oke. Pak Daud. Ya, terakhir ya. Oke. Oke ya, permintaan khusus dari tuan rumah. Bapak Didik Iya. silakan. Didik ya? Didik bukan? Mana namanya? Didik atau siapa namanya? Reshen. Kok Didik silakan Kok Didik. Bisa buka speakernya Kok Didik. Mana? Nggak ada. Halo, Ya. Pak Daud, saya mau tanya, apa semua orang Kristen tuh bisa nengking berdoa untuk ngusir setan, atau memang dia harus punya otoritas dulu? Kan banyak orang yang merasa imannya terlalu tinggi, terus dia bilang, saya mau nengking, malah keserang balik gitu loh. Ya. Nomor satu, untuk mengusir setan itu bukan hanya sekedar percaya, Ya. tetapi percaya dan beriman. Hmm. Nah, kalau hanya percaya kan setan juga percaya. Jadi kalau arti otoritas yang diberi kuasa ini adalah percaya dan beriman, mempercayai apa yang difirmankannya gitu loh. Jadi kalau untuk beriman ini kan perlu iman benar, hidup dalam Tuhan sungguh-sungguh gitu loh. Sama satu lagi, gimana caranya kalau kita tahu itu malaikat atau bukan? Kan karena jin itu kan juga bisa menyerupai apapun ya. Itu harus ada karunia membedakan roh. Dari energinya atau gimana? Kalau saya sebelum bertobat kan temennya setan. Jadi kalau setan hafal. Kalau saya Dari kan getarannya, dari energinya kan terasa. Kalau saya kan sekarang cuman bisa merasakan energi, jadi itu energi baik atau energi buruk, cuman masih belum terlalu apa sarannya untuk ngasahnya itu? Ya, tergantung hubungan kita dengan Tuhan sih sebenarnya. Dan karunia membedakan roh. Oke. Terima kasih Pak Daud. Ya, kita God doa bless untuk you. semuanya ya. Aku mohon kekuatan Elohim bekerja, kuasa Elohim bekerja. Bebaskan dari yang jahat, bebas dari kutuk. Darah Yesus, hancurkan kutuk. Darah Yesus, hancurkan mantra. Roh setan, roh jahat, roh gelap, keluar. Kuasa Yesus bekerja. Ulurkan tanganmu Tuhan, dan nama Yesus dimuliakan. Haleluya. Amin. Amin. Oke. Baik, terima kasih Pak Daud.